Wibu? Tapi kan kemarin lu ngata-ngatain wibu. Kok sekarang tiba-tiba jadi wibu? Ikut cosplay lagi? Selamat datang lagi di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak perlu lihat visualnya, kalian tinggal pasang headset atau gedein speaker sambil lanjutin kegiatan kalian. Dan kali ini gue Eno Bening akan ngebahas fenomena tiba-tiba wibu. Kayaknya udah jadi rahasia umum ya bahwa semua akan wibu pada waktunya. Dan kali ini temanya mungkin terdengar agak gatekeeping, tapi sebenarnya gue nggak gatekeeping sama sekali. Gue nggak mau gatekeeping, gue nggak mau nge-absen orang lu udah nonton berapa episode One Piece untuk bisa dapat title wibu di Instagram gitu, atau lu hafal nggak seluruh jurus Naruto gitu sehingga lu boleh pakai profile picture Naruto. Enggak, gue nggak peduli akan hal itu. Saking nggak pedulinya gue nggak peduli orang itu nonton anime apa enggak, terus tahu-tahu dia nge-cosplayin animenya gitu. Terserah. Enggak, gue nggak gatekeeping. Gue cuman curhat lah, cerita lah ke kalian tentang pengalaman gue sebagai wibu yang udah golongannya uzur lah. Gue ini wibu jalur jalur TV lah, TV nasional yang muterin beberapa hal-hal wibu gitu, dari One Piece, terus Dragon Ball, terus Doraemon dan lain-lain. Ketertarikan gue sama anime atau animasi itu ya muncul gara-gara asupan informasi tersebut. Sehingga ya gue nggak tahu dulu sebutannya wibu atau apa gitu. Dulu ya intinya gue suka kartun gitu. Sampai akhirnya gue ya demen aja gitu sama Dragon Ball, terus pakai baju-baju Digimon dan lain-lain gitu. Hobinya ya baca komiknya, baca manganya. Dulu Shinchan tuh harganya berapa ya? 10.000 apa ya dulu tuh. Sekarang udah 40.000 ya komik ya. Sehingga ya kalau lagi dalam keadaan jam kosong sekolah, gue baca komik, baca manga gitu. Dan gue tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari kiri kanan gue terhadap hobi gue gitu. Ya apalagi kalau bukan diledekin, dibully, ya komik gue diambil gitu. Kartu Yu-Gi-Oh gue dibilang kartu dajal gitu. Ngumpulin Tazos Pokemon dibilangnya nggak bener gitu ya. Nggak hobi apa nih gitu. Meanwhile cowok-cowok seumuran gue tuh hobinya tuh ya bola, futsal, mengidolakan Michael Owen, David Beckham. Intinya di angkatan gue ya yang umur gue udah mau 40 ini tuh wibu tuh minoritas lah bisa disebut. Kalau dalam kelas tuh kalau dikotak-kotakin gitu ya, ini hobinya fashion, ini hobinya segala macam. Wibu tuh 2 orang aja udah bagus. Ya ledekannya nggak jauh-jauh dari udah gede kok nonton kartun gitu kan. Udah SMP kok main robot-robotan. Udah SMA kok ngumpulin kartu dajal, main Yu-Gi-Oh maksudnya. Ya dari ledek-ledekan nambah lah jadi bentuk kuasa gitu. Lagi main Yu-Gi-Oh ditoyor ya kan, diambil kartunya dibawa kabur gitu. Apaan nih kartun bocah nih segala macam lah yang ya masa lalu lah ya. Kita wibu itu hal yang nggak terlalu populer. Lu kayak bocah nontonin kartun, lu biasa jadi target bully. Gue nggak bilang gue dibully parah atau bully gue lebih parah daripada kalian. Nggak, lu jangan kayak orang Twitter lu. Gue ceritain pengalaman gue anjir ya. Gue cuma ngomong apa adanya. Ya lu nggak usah wadabatism deh sekarang. Awas lu ya di komen tampol lu. Dan selesai COVID, wibu tuh makin banyak. Banyak banget sampai gue kaget gitu. Temen gue yang nggak wibu jadi wibu gitu. Yang nggak demen nonton anime tiba-tiba nungguin Jujutsu Kaisen. Yang nggak pernah nyenggol One Piece sekarang maraton One Piece. Yang jarang banget hubungin gue tiba-tiba pas gue nge-share gue habis nonton My Hero Academia. No, itu nontonnya di mana? Jujur gue bukan kesel, gue seneng. Serius, gue seneng. Banyak teman-teman gue itu akhirnya jadi wibu dadakan gitu. Gak dadakan dalam artian buruk ya. Ya tahu-tahu wibu gitu. Dan ya seneng aja ada temen yang akhirnya hobinya sama gitu. Dan gue merasa superior dikit secara pengetahuan. Ya lu tau lah kayak gue udah kering lu baru nyemplung gitu lah. Tapi gak yang di masa gue jadi nyombongin diri terus apa. Tapi gue seneng aja jadi ditanya lah gitu referensinya ya. Tentu saja saya cekokin My Hero Academia, mampus Anda. Nggak merasa superior yang kayak gimana, cuman seneng aja gitu jadi sumber informasi para wibu dadakan di circle gua dan menyenangkan gitu loh. Akhirnya gitu loh, makin banyak nih community gitu. Lu keluar nggak bakal malu nih gitu. Selesai COVID, event-event wibu banyak banget. Anjir, dulu tuh event wibu tuh setahu gue cuman gelar Jepang tuh kalau. Ya udah ada beberapa tapi kayak setahun ya yang di kota besar. Popcorn, terus Ava ya, Toys Fair. Oh, Enichisa of course gitu. Tapi ya nggak sebanyak itu. Nggak serame sekarang. Like anjir, ini bulan ini kok nggak salah setiap minggu ada satu, bahkan ada di minggu yang sama di 3 tempat berbeda. Gila. Yang datang serame itu, minatnya sebanyak itu juga. Dan ini yang paling gue kaget ya gitu ya. Dulu ini sorry gue akan bilang ya, ini kan sepenglihatan gue gitu. Dulu ke event Jepangan itu nemu cewek yang berani cosplay kebuka tuh langka sekali.
bahkan bisa nggak ada, kayak oh ya udah gitu. Kalau ada pasti udah jadi sasaran fotografer tuh, gila kayak keren lu gitu loh, berani cosplay yang agak berani gitu. Sekarang mah udah ini ya, udah kayak sewajarnya gitu, malah kayak ya udah memang di tempatnya gitu ya, memang event wibu ya sudah pasti kita akan menemukan cosplayer yang berani gitu. Dulu nemu cosplayer cakep tuh kayak wow keren, ada cosplayer cakep aku mau foto gitu. Sekarang kalau datang ke event bingung foto sama siapa, semuanya cakep gitu. Malah sekarang gue nyari yang armornya lebih ribet gitu, yang bukan maaf ya cakep doang tapi emang cosplayernya niat gitu. Jadi ini lagi-lagi jangan kayak Twitter lo ya, bukan berarti yang cakep salah cosplayer, enggak, lebih kepada ya karena lu banyak aja gitu, jadi nggak rare gitu ya. Gue lebih nyari yang lebih niat gitu, yang armornya kayak apa ya, kayak pala Chainsaw Man yang benar-benar bisa muter ininya atau apalah gitu, atau bos-bos Elden Ring tuh yang armornya lebay-lebay, atau Kamen Rider Tokusatsu gitu. Kayak wah itu gue kalau misalnya gila keren banget gue berfoto gitu. Tapi bayangin men, dulu tuh nemu cosplayer aja tuh yang berani itu langka sekali. Sekarang semuanya berani. Sebanyak itu ledakan penduduk wibu gitu. Dan sampai akhirnya kata wibu pun masuk ke KBBI gitu. Jadi kata wibu tuh udah gak bisa lagi dibuat-buatkan. Kalau kalian suka anime, suka manga, disebutnya bukan wibu tapi anime lover. Enggak, udah ada KBBI-nya, lu diem lu. Ya gue tahu sejarahnya itu kata yang dulu dipakai buat ledekan, tapi ya bisa aja maknanya berubah. Yang sekarang udah jadi makna pencinta aja Jepangan ya sederhananya wibu. Ya udah, sebanyak itu, serame itu, seseru itu. Dan orang tuh beberapa ada yang suka gatekeeping lah. Wah ini wibu dadakan, wah ini wibu angkatan COVID segala macam. Gue tidak mau masuk ke perdebatan itu terlalu jauh lah. Yang kalau buat gue suka-suka mereka lah. Ya kaget aja gitu. Beberapa kali gue ngelihat orang yang dulu ngerebut kartu Yu-Gi-Oh gue, ngatain gue bocil karena tontonnya kartun kayak bencong. Sekarang macarin cosplayer ke Jepang, ngelihat Gundam, jadi fotografer di event di Jepangan, donate atau bayar konten-konten cosplayer gitu yang premium gitu ya. Nggak tahu ini mungkin gue aja, gue nggak tahu ini terjadi sama kalian juga apa nggak. Gue langsung kayak ya gue nggak mau lebay gue punya PTSD, tapi kayak mengingat kembali gitu. Jadi kayak sedih aja gitu loh, ngerti nggak sih? Gue sih sedih gitu loh. Gue nggak melarang orang untuk menjadi wibu dan menikmati pop culture ini, tapi orang-orang tertentu itu yang tiba-tiba menjadi seperti itu, yang dulu sangat menjadikan kami bahan ledekan, sekarang jadi menikmati kultur yang kami suka dari dulu. Gue sih sedih ya. Gue jujur gue masih agak ini aja jantung gue kayak nyut gitu. Gitu loh. I'm still a human man. Gue juga punya perasaan gitu. Ini curhat gue aja gitu. Apakah ada yang sama kayak gue gitu, kayak gitu. Ngerti gak sih kayak gitu loh. Fuck. Jebelin lu anjing. Gak ada minta maaf, gak ada apa gitu. Tahu-tahu nonton Jujutsu Kaisen di bioskop gitu sama pacarnya yang cosplayer gitu. Gue gak berharap dia keluar dari kultur wibu. Gue gak berharap dia bikin video klarifikasi. Enggak. I don't wish for that gitu. Kalau lu tanya maunya apa, gak tahu. Gue juga gak tahu. Gue cuma jadiin medium ini tempat gue curhat aja. Ini yang gue rasakan gitu. Dan sampai beberapa kali tuh suka tersirat aja setiap ngelihat fenomena yang orang-orang yang kemarin gituin gue terus keluar kontennya gitu. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Makin banyak gitu kayak gitu loh, ngerti gak lo? Sumpah gue nggak berharap apapun. Gue doang gitu. Apa kalian juga merasakan hal yang sama? Kesayat gitu kayak something is wrong here, kayak nggak enak, napasnya nggak enak gitu. Ngelihat dia gitu kayak, bukannya waktu di sekolah lu ngata-ngatain kita ya. I don't know tujuan gue endingnya apa, end goalnya apa, I don't know. I don't even want to meet them juga sih. Kayak ya udahlah, suka-suka mereka, just wanna throw it yang ada di pikiran dan hati gue gitu. Kekesalan, kejengkelan, kebiteran, mungkin ini bitter gue kah gitu. Masih belum bisa berdamai gue, jujur masih belum bisa berdamai. Nggak dapat poin berdamainya gitu, masih belum dapat gitu. Tapi ya maybe it takes time lah. Dan maybe dengan gue ngomong kayak gini di depan lu pada, it will help, I hope. Jadi tahu gitu, oh ternyata nggak sendirian lu, no. Emang kita juga ngerasain hal yang sama. Dulu dibully, dulu dihina, dulu diledek-ledekin gitu. Sekarang mereka nikmatin pop culture yang dulu mereka hina-hina gitu. Ya gitulah, curhat aja, namanya Radio Singham. Suka-suka gue mau ngomongin apa, itu yang mau gue curhatin sih. Ya semoga nggak ada yang nangkep ini salah ya. Sekali lagi gue nggak gatekeeping. Semua orang berhak jadi wibu. Semua orang akan wibu pada waktunya. Dan gue seneng, serius, gue seneng, gue happy. Banyak banget wibu nambah gitu loh. Kultur ini berkembang biak dengan pesat. Gue nggak gatekeeping. Gue nggak mau tanya-tanyain orang udah nonton Attack on Titan sampai tamat apa enggak. Terserah mereka nggak nonton asal-asalan atau gimana, terserah mereka gitu ya. Mereka mau nggak namatin One Piece, mereka mau nge-skip nonton Ranma Half, mereka nggak namatin Kapten Tsubasa yang paling awal versi 1 gitu. Mereka koleksi Doraemon yang nggak lengkap, gue nggak peduli ya. Suka-suka mereka. Wibu jalur apapun di welcome ya. Kecuali wibu Boruto. Canda ya, lu serius mulu apa-apa. Sama wibu yang bilang kalau Gear 5 Luffy itu luar biasa gitu. Itu wibu yang perlu ke dokter sih.
Wibu Genshin gimana? Wibu Genshin gak apa-apa. Mereka mau cosplay game Cina gak apa-apa. It's okay gitu. Asalkan di koleksi karakter mereka punya Yae Miko. Ya, gitulah. Cukup lega sih gue cerita kayak gini ke kalian. Nggak tahu kenapa. Setidaknya ya jadi pada tahu lah ya. Gue seneng, serius. Gue nggak bohong, gue nggak sosok denial. Wah, kultur wibu segala macam nggak. Gue nggak peduli dengan bagaimana cara mereka masuk ya. Yang penting wibu makin banyak gitu. Yang gue pedulikan adalah mereka yang dulu menghina wibu dan tiba-tiba menjadi wibu di hidup gue. Kalau di hidup orang lain gue nggak tahu lah gimana. Karena urusannya sama yang dihina bukan sama gue. Semoga wibu makin banyak. Dan gue pengen wibu tuh sampai kayak K-pop, nggak tau nggak lo, yang daya belinya tuh tinggi gitu loh, nggak cuman banyak doang tapi daya belinya tinggi, sehingga tuh berbisnis di pop culture ini tuh makin berputaran duitnya tuh makin mayan lah. Jadi ya selamat datang buat kalian para wibu angkatan COVID. Nggak ada yang boleh ngalangin kalian menikmati pop culture ini. Silahkan kalau mau tanya-tanya rekomendasi anime ke gue, mau ngobrolin anime gitu, mau tanya alasan gue kenapa One Piece yang sekarang tuh jelek banget, gue akan siap ngobrol dengan kalian. Jadi ya komen di bawah kalau pengalaman kalian sendiri gimana, atau kalian punya pengalaman yang sama kayak gue, silakan curhat-curhat di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka konten kayak gini, curhat-curhatan gak jelas kayak gue, kalian bisa support langsung gue dengan klik tombol join atau gabung di bawah kalau kalian udah subscribe. Nanti kalau kalian udah klik tombol join di sana, kalian bisa menikmati banyak keuntungan. Salah satu keuntungannya adalah kalian bisa chat selama gue lagi syuting, dan chat kalian akan kelihatan nanti di video jadinya kayak gini. Thank you semua yang udah support gue, thank you yang udah nontonin, dan tentu saja untuk kita semua, stay clean and sound.